Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang materi relasi rekursif ya pada mata kuliah Matematika Diskrit dalam menyelesaikan masalah menara Hanoi. Oke, mari kita lihat masalahnya. Pada sebidang papan ditancapkan tiga buah tiang ya, seperti berikut ya. Anggaplah tiang A, tiang B, tiang C. Selanjutnya, sebanyak N cakram berdiameter berbeda diletakkan pada salah satu tiang, seperti terlihat pada gambar. Oke, ya, secara tersusun dari bawah ke atas, dengan cakram yang paling bawah adalah cakram yang terbesar, seperti terlihat pada gambar. Oke, menara akan dipindahkan. Si menara ini, menara cakram tersebut akan dipindahkan dari tiang A tersebut ke tiang yang lain, ke tiang B atau ke tiang C. Seperti itu, dengan aturan sebagai berikut. Setiap kali memindahkan hanya boleh memindahkan satu cakram. Oke, dan dalam susunan cakram tidak ada cakram yang berdiameter lebih besar di atas cakram yang berdiameter lebih kecil. Oke, jika N menyatakan banyak cara sedikit mungkin untuk memindahkan menara dengan N cakram, tulis relasi rekursif untuk AN. Yang bagian B selesaikan relasi rekursif pada soal A. Oke, mari kita konstruksi terlebih dahulu. Dimulai dari N. Dengan N adalah banyak cakram. Ya, N itu banyak cara. Kalau misalnya cakramnya 0 ya, pasti nggak ada cara ya. Caranya 0. Seperti terlihat ini ya. Bagaimana kalau cakramnya 1? Nah, kalau cakramnya 1, kita hanya bisa memindahkan satu kali. Kan katanya piringan tersebut akan dipindahkan ke tiang lain. Ya, dengan satu cara. Jadi hanya ada satu cara untuk N-nya satu. Kalau untuk N-nya dua, berarti bisa kita pindahin merahnya ke tiang B, kita pindahin birunya ke tiang C, terus merahnya ke tiang C. Jadi ada berapa cara? Tiga cara. Ya, tiga cara. Berikutnya kalau misalnya ada tiga ya di tiang A, berarti si kuningnya kita pindahin ke, oke, dipindahkan ke B, merahnya ke C, terus kuningnya pindah lagi ke C, ya, baru birunya pindah ke B, oke, kuningnya pindah lagi ke A, kembali ke A, terus merahnya ke atas biru, terus kuningnya lagi ke B. Nah, jadi ada 7 cara, ya. Jadi untuk N-nya 3 atau A3 sama dengan 7. Kalau 4, ya, pindahkan hijaunya ke, oke, boleh ke B, boleh ke C. Yang penting salah satu, ya. Pindahin ke B, terus kuningnya pindahin ke C, terus hijaunya lagi pindahin ke atas kuning, merahnya pindahin lagi ke B. Oke, selanjutnya hijaunya kembali lagi ke, ya, kembali ke A, terus kuningnya naikin ke merah, hijaunya kembali lagi ke C, oh, ke B ya, sorry. Terus si birunya ke pindahin ke C. Oke, hijaunya kembali lagi ke, oh, belum, dia nggak kembali ya, dia ke C. Si kuningnya kembali ke A, terus hijaunya kembali lagi ke A, merahnya naikin ke hijau, sorry, ke biru ya, hijaunya ke B, kuningnya ke atas merah, terus hijaunya ke atas kuning. Jadi ada 15 cara sesedikit mungkin yang dapat dilakukan untuk memindahkan 4 buah cakram. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, jadi ini barisannya ada 0, 1, 3, 7, 15. Jadi kita lihat hubungan tiap suku ya dengan suku sebelumnya. Kita lihat hubungannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi suku pertama kita dapat dari 2 kali suku ke 0 tambah 1. Suku kedua dapat kita lihat eh, didapatkan dari 2 kali suku pertama tambah 1. Begitupun suku ketiga, 2 kali suku kedua tambah 1. 2 kali suku ketiga tambah 1. Berarti untuk AN berarti 2 kali suku sebelumnya, jadi 2 kali AN min 1 tambah 1. Ya, untuk N lebih dari 1. Kalau untuk N-nya 0 adalah 0. Nah, jadi kita dapatkan suatu
relasi sebagai berikut dengan initial condition-nya atau kondisi awalnya adalah A0-nya sama dengan 0. Nah, masalah ini dapat kita selesaikan dengan fungsi pembangkit biasa karena koefisiennya merupakan koefisien yang konstan. Seperti itu. Jadi kita misalkan Px adalah fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif ini. Maka Px adalah sebagai berikut. Nah, tujuan kita adalah untuk mendapatkan AN. Jadi tujuan kita untuk mendapatkan koefisien dari X pangkat N. Oke. Nah, kita dapatkan ini dari yang soal. Nah, kedua ruas kita kali dengan X pangkat N. Selanjutnya kita ambil sigmanya dimulai dari N sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, ya, ini kita gerakin dari 0, karena kita punyanya Px-nya adalah bergerak dari 0. Ini bisa kita pecah ya. Kita pecah satu-satu, dan ini kita nggak perlu gerakin dari 0 ya, karena di sini udah AN-1 juga. Ya, jadi idenya adalah keluarin X-nya, jadi di sini akan menjadi 2X kali ini. Ya, supaya ini menjadi N-1 sama dengan 0, ini N-1, dan ini N-1. Sedangkan yang ini kita gerakin dari 0, terus kita kurangi 1. Oke ya. Nah, dan ini adalah Px, ini adalah 0, 2x kali Px, karena ini juga berbentuk Px, ya. Sedangkan bentuk ini, bentuk sederhananya adalah 1/1 min x kurang 1. Ya, disederhanakan dapat ini ya. Nanti kita dapatkan Px-nya adalah x per 1 min 2x kali 1 min x. Nah, bentuk yang ini kita dekomposisi menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, ingat cara dekomposisi. Kalau bentuknya seperti ini, ya, penyebutnya adalah faktor-faktor linier, maka ini bisa kita jadikan A per 1 min 2x tambah B per 1 min x. Selanjutnya kita dapatkan A kali 1 min x tambah B kali 1 min 2x per, ya ini ya, 1 min 2x kali 1 min x. Dan ini tidak lain adalah yang x per, itu ya, sama. Nah, jadi kita lihat ini pembilangnya. Jadi dari pembilang kita dapatkan A plus B, oke, ditambah negatif A dikurang 2B kali X sama dengan X. Nah, dengan demikian kita dapatkan suatu sistem persamaan linear dua variabel. A plus B-nya sama dengan 0, karena di sini konstannya 0, ya, konstantanya 0. Sedangkan B, ya, berarti negatif A min 2B sama dengan koefisien dari X, 1. Atau A plus 2B sama dengan negatif 1. Kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa kurangkan. Oke, kita kurangkan. Persamaan 2 kurang persamaan 1. Jadi, A kurang A habis, 2B kurang B adalah B sama dengan negatif 1 kali ini. Negatif 1 kurang 0. Negatif 1. Ternyata B-nya negatif 1. Berarti dari persamaan 1 kita dapat A-nya sama dengan 1. Maka bentuk yang ini akan menjadi 1, ini A-nya, dan B-nya ini negatif 1. Nah, dapat seperti ini ya. Nah, selanjutnya, karena udah dapat seperti ini, kita bisa bentuk dia ke bentuk sigma. Ubah dia ke bentuk sigma, ingat bentuk sigmanya, kalau bentuknya seperti ini, ya, bentuk umumnya kalau di sini ada A, maka di sini adalah A X pangkat N. Begitupun untuk yang gini, kalau 2 berarti 2X pangkat N. Oke, selanjutnya ini kita samakan, kita satukan, ini kan ada 1 ya, jadi 2 pangkat N kurang 1. Nah, dapat ini. Dan ini udah bergerak dari 0. Oke. Nah, maka kita dapatkan AN-nya adalah yang di dalam ini, ya. Koefisien dari X pangkat N, dapat AN-nya adalah ini, untuk N bergerak dari 0. Kalau kita pecah, ya, dari 0-nya tadi kita dapat A0-nya adalah 0, dan bergerak dari 1 adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah banyak cara kalau diminta di cakramnya sebanyak N. Nah, contohnya
Jika piringannya ada 20 atau cakramnya ada 20, maka banyak cara sesedikit yang mungkin yang dapat dilakukan adalah 2 pangkat 20 kurang 1. Seperti itu. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan tentang Menara Hanoi. I hope you understand, and if you have any question, feel free to drop down your comments on the comment box below. Thank you.